Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ujaba dari kelas 11C. Di sini saya akan membuat video pengayaan tentang tokoh pahlawan pada masa kependudukan Jepang, yaitu Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional di Indonesia. Nah, sebagai panglima besar di Indonesia, ia adalah sosok yang dihormati di Republik Indonesia. Nah, Jenderal Sudirman ini lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Ia terlahir dari seorang sepasang rakyat biasa yang tinggal di Kabupaten Purbalingga. Orang tuanya merupakan seorang pekerja pabrik gula di Kalibagor. Kemudian ibunya adalah keturunan Wedana Rembang. Nah, kemudian setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada 1916, Sudirman ini tumbuh menjadi seorang siswa rajin. Ia aktif dalam kegiatan organisasi atau ekstrakurikuler, termasuk program kepanduan yang dijalankan oleh Muhammadiyah. Sejak kecil, Sudirman ini diasuh oleh seorang camat bernama Raden Cokro Sunaryo. Nah, Sudirman tidak tahu bahwa Raden Cokro Sunaryo ini bukanlah ayah kandungnya sampai ia berusia 18 tahun. Nah, saat dia berusia 7 tahun, Sudirman ini terdaftar di sekolah pribumi, yaitu Hollands Inland School. Nah, Sudirman Sudirman muda dipindahkan ke sekolah menengah milik Taman Siswa pada tahun ke-7 sekolah. Nah, pada tahun ke-8 ia pindah lagi ke sekolah menengah Wiratomo setelah diketahui bahwa sekolah Taman Siswa ini ditutup oleh ordonansi sekolah liar karena diketahui tidak terdaftar. Nah, beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah guru, yaitu di sekolah guru Muhammadiyah di Solo, tetapi tidak sampai tamat. Nah, selama menempuh pendidikan di sana, ia tuh sangat aktif dalam kegiatan organisasi pramuka Hizbul Wathan. Nah, dia tuh meskipun mengalami kesulitan keuangan, Sudirman ini rajin banget belajar dan aktif dalam organisasi keislaman di lingkungannya. Nah, pada tahun 1936, Sudirman menikahi Alfia, mantan teman sekolahnya, dan putri seorang pengusaha batik karya bernama Raden Sastroatmojo. Nah, setelah menikah, Sudirman ini tinggal di rumah mertuanya agar bisa menabung untuk membangun rumah sendiri. Nah, Sudirman ini sangat dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada agama Islam. Dia tuh taat banget sama agama. Nah, setelah berhenti dari kuliah keguruan pada tahun 1936, ia kemudian mulai bekerja sebagai seorang guru di sekolah dasar Muhammadiyah. Nah, ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Nah, kemudian di tahun selanjutnya setelah Jepang menduduki Indonesia di tahun 1942, Sudirman itu tetap mengajar. Kemudian pada tahun 1944 ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air yang disponsori oleh Jepang. Ia menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman ini bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, lalu ia diasingkan ke Bogor. Nah, peran Jenderal Sudirman pada masa kependudukan Jepang bukan hanya bergabung ke dalam pasukan peta, tapi ia juga membantu untuk berkontribusi lah memimpin pasukannya melucuti senjata tentara Jepang di Banyumas tanpa banyak pertumpahan darah. Dia melucuti senjata karena sudah mengetahui bahwa Jepang sudah menyerah. Nah, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Sudirman ini melarikan diri dari tahanan untuk ke Jakarta bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukan setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya ini lalu dijadikan bagian dari divisi 5. Nah, pada 20 Oktober oleh Panglima Tempur dia dijadikan divisi 5 oleh pasukan tempur sementara, yaitu Orep Sumanharjo. Kemudian
Sudirman bertanggung jawab pada pasukannya. Kemudian pada tanggal 12 November 1945 ada sebuah pemilihan untuk Panglima Besar TKR di Yogyakarta. Kemudian Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar. Sedangkan Urip Sumuharjo yang telah aktif di militer sebelum Sudirman lahir menjadi Kepala Staf Umum. Sembari menunggu pengangkatannya, Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran ini menyebabkan makin kuatnya dukungan rakyat terhadap Sudirman, dan dia akhirnya diangkat sebagai Panglima Besar Indonesia pada tanggal 18 Desember. Mungkin segitu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.